Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat berjumpa kembali di DNA Islam Channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, di video kali ini saya akan membagikan pengetahuan yang saya rangkum dari berbagai sumber. 5 janji Allah jika kita memelihara kucing akan mendapatkan keberuntungan. Simak sampai habis video ini agar tidak salah dalam pemahaman. Setiap orang pasti mempunyai hewan yang disukai. Karena kesukaan mereka terhadap hewan tersebut, banyak orang yang memutuskan untuk memeliharanya. Di Indonesia sendiri, kucing menjadi salah satu hewan yang sangat disukai oleh banyak orang. Sifatnya yang manja serta menggemaskan membuat siapa saja akan jatuh hati kepadanya. Dalam ajaran Islam sendiri, kita pun diperbolehkan dalam memelihara kucing. Bahkan, pahala yang melimpah akan kita dapatkan nantinya. Selain itu, diri kita juga akan mendapatkan beberapa kemudahan dalam hidup, sesuai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, keberuntungan atau berkah apa saja yang akan kita dapatkan dari memelihara kucing? Berikut 5 janji Allah jika kita memelihara kucing akan mendapatkan keuntungan. Yang pertama, membuka kesempatan untuk menjadi penghuni surga. Surga memang menjadi tempat yang paling indah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para umatnya yang beriman kepadanya. Hal ini membuat banyak umat muslim yang berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Sekecil apapun kebaikan yang kita perbuat selama di dunia, maka akan dicatat oleh malaikat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengetahuinya. Hal ini pun bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Salah satu perbuatan baik yang sering diremehkan banyak orang adalah menolong hewan. Memang terdengar sepele saja, tetapi salah satu umat muslim menjadi penghuni surga karena menolong kucing yang sedang kesulitan. Seperti yang dikisahkan dalam kitab Nasihatul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Dikisahkan sang sufi besar yang bernama Abu Bakar Asyibli. Konon setelah wafat hadir dalam mimpi temannya, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menyebabkan dosamu diampuni oleh aku? Tanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Sibli. Sholat pada waktunya, kata Sibli. Bukan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpali. Zakat, puasa, dan hajiku yang menyebabkan dosaku diampuni, lanjut Sibli. Bukan juga, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibli pun heran, kalau semua ibadah yang telah kujalankan tidak menghapus dosaku, lalu apa yang telah kau ridhoi dariku? Tanya Sibli penasaran. Aku meridhoi dan mengampuni seluruh dosamu lantaran engkau telah menolong seekor kucing yang sedang kedinginan dan kelaparan. Kisah ini pun menyadarkan kita bahwa setiap kebaikan akan bernilai sangat besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan untuk masuk surga pun bisa datang dari mana saja, bahkan dari menolong seekor kucing. Jika kita memelihara kucing dengan kasih sayang, banyak sekali kebaikan yang sudah kita perbuat. Kita pun membuka kesempatan yang besar untuk menjadi penghuni surga. Lalu yang kedua, mendapatkan pahala dari meteladani sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok yang perbuatannya harus kita teladani. Tidak ada satu perbuatan dari beliau yang akan menyesatkan kita ke dalam api neraka. Salah satu perbuatan yang banyak ditiru oleh umat muslim adalah memelihara kucing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sangat menyayangi hewan,
salah satu hewan yang disayanginya adalah kucing. Bahkan beliau mempunyai kucing peliharaan yang diberi nama Mu'ezzah. Beliau cukup dekat dengan kucingnya. Kedekatan Rasulullah SAW dengan kucing juga dijelaskan dalam hadis. Ketika Nabi Muhammad akan berwudu, dihampiri oleh seekor kucing dan kucing tersebut minum di bejana tempat beliau berwudu. Nabi pun berhenti hingga kucing tersebut selesai minum, lalu beliau berwudu. Hadis riwayat Muslim. Salah satu kisah lagi yang menunjukkan kedekatan Rasulullah SAW dengan kucing adalah saat beliau ingin pergi ke masjid. Ketika itu sudah memasuki waktu sholat dan beliau ingin pergi ke masjid untuk menunaikan sholat. Saat ingin beranjak dari tempat duduk, ternyata Mu'ezzah sedang tertidur dan menidihi sebagian jubahnya. Rasulullah SAW yang melihat hal tersebut pun tidak ingin mengganggu kenyamanan Mu'ezzah yang sedang tertidur lelap. Akhirnya ia pun memotong bagian jubahnya yang ditiduri oleh Mu'ezzah dan beranjak pergi ke masjid. Dengan begitu, ia bisa menjalankan ibadah tanpa mengganggu kenyamanan Mu'ezzah. Sesungguhnya pahala yang melimpahkan kita dapatkan dari menteladani perbuatan Rasulullah SAW. Maka dari itu, jika kita sudah memelihara kucing, lakukanlah dengan penuh kasih sayang agar pahala yang melimpah bisa kita dapatkan. Yang ketiga, membuka pintu rezeki yang melimpah. Jika kita memelihara kucing, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan pahala dan rezeki yang melimpah. Hal ini merupakan sebuah keuntungan yang sangat besar bagi kita semua yang bisa kita dapatkan. Karena dalam memelihara kucing kita pasti memberi makan mereka. Perbuatan tersebut sama saja dengan bersedekah dan mendapatkan pahala yang melimpah. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup akan mendapatkan pahala. Kebaikan seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari perbuatan kecil dan sederhana tersebut, rezeki dalam kehidupan kita pun akan sedikit demi sedikit terbuka. Semua itu merupakan imbalan dari perbuatan baik kita kepada makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 245. Yang keempat, dicintai oleh penghuni langit. Dunia ini memang kita tidak hidup sendirian, ada hewan dan tumbuhan yang hidup bersama kita. Sebagai umat manusia, diri kita dilarang untuk berbuat semena-mena terhadap makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Hal ini pun bisa merusak ekosistem dan dosa pun akan kita dapatkan. Rasulullah SAW pun mencontohkan untuk berbuat baik kepada hewan. Dalam Islam, kita diperbolehkan untuk memelihara hewan. Salah satu hewan yang boleh dipelihara adalah kucing. Dengan melakukan hal tersebut, diri kita pun akan mendapatkan berkah dan dicintai oleh penghuni langit. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Orang yang penyayang maka juga akan disayang oleh Allah. Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka niscaya juga akan disayang oleh penghuni langit. Hadis riwayat Muslim. Dengan penghuni langit yang sudah menyukai perbuatan kita, maka membuka kesempatan yang lebih besar untuk menjadi penghuni surga. Tentunya hal tersebut menjadi sebuah berkah yang luar biasa dan balasan atas perbuatan baik kita kepada makhluk hidup ciptaan Allah Ta'ala. Lalu yang kelima, memperkuat rasa empati. Dengan memelihara kucing, diri kita pun akan mendapatkan banyak keuntungan dan pelajaran. Salah satu pelajaran yang kita dapatkan adalah memunculkan rasa empati. Hal ini cukup penting karena kita akan lebih membuka kepekaan kita kepada orang lain atau hewan yang sedang dalam kesulitan untuk menolongnya. Dalam Islam, empati sendiri dijelaskan dalam hadis.
Perumpamaan orang yang beriman saling mencintai, mengasihi dan menyayangi, bagaikan satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh tubuhnya juga akan merasakan sakit, dengan tidak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan munculnya rasa empati yang sudah terlatih dalam memelihara kucing, pastinya diri kita akan dengan tangan untuk menolong orang lain. Hal ini pun secara tidak sadar akan berdampak baik untuk diri kita selama di dunia dan di akhirat nantinya. Hal ini pun dianjurkan dalam Al-Quran. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, serta janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, demikianlah yang dapat saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.